Allah ini maha sempurna, betul ya? Maka seluruh ciptaannya sempurna. Malaikat Jibril sempurna sebagai malaikat. Kemudian setan sempurna sebagai pengganggu penggoda. Kemudian perempuan dengan bentuk seperti itu sempurna. Ya kan? Jadi perempuan bentuknya seperti itu paling sempurna. Kumis ya kan? Karena kumis di sini, ya kan? Misalnya. Ngelus-ngelusnya kan kumisnya di punggung. Apa enggak repot ngelus-ngelus gini kan? Kan repot itu. Kemudian mulut misalnya di punggung, kan repot rokokannya itu kan gitu. Nah, ini kita sudah fi ahsan ditakwim. Demikian pula perempuan. Ya bentuknya seperti itu. Maaf ya payudaranya. Ya payudaranya di jidat ya kan aneh itu kan atau di sini. Nah, itu dia. Wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Salatullahi wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi zawil Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiya wa sahbihi zawil Qur'an wa sahbihi salamullahi wa ridwan ala man nazzama al-Qur'an biqalbin khalisin nawam wa faza man takallama ma'ar rahmani bil Qur'an wa khaba man tajannaba alayhi la'natul Qur'an wa la qarina fid dunya wa lal ukhra siwal Qur'an. Sallallahu wa salam ala man uhiya al-Qur'an wa ahli baitihi al-kiram wa sahbihi dawil Qur'an wa sahbihi dawil Qur'an. فيا إلهنا اجعلنا من الآل في القرآن وزدنا علما نافعا بما علمتنا القرآن أمتنا في حسن الختام مع القبول بالقرآن آمين آمين. Al-Fatihah. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan membincang mengenai mental health atau kesehatan mental. Nah, kesehatan mental ini ada dua sekurang-kurangnya pemicunya, ada faktor eksternal, ada anil kharij dari sisi luar, dari luar diri, atau anid dakhil ya, atau faktor internal dari dalam diri kita sendiri. Orang dengan mental, dengan kepribadian yang rapuh, generasi stroberi, sedentaris, malas gerak, ya enggak diapa-apain memang dia sudah rapuh. Tapi orang dengan kepribadian yang kuat, mental yang kuat, tahan banting, punya i'timad ala nafas, punya rasa percaya diri, self esteem ya, kemudian dia pekerja keras dan seterusnya, seperti watak asli bangsa Indonesia, maka dihantam dengan berbagai gelombang, jangankan gelombang, ombak, bahkan prahara menantang sekalipun, batu karang ini tetap kokoh berdiri menantang semua gelombang. Nah, oleh karena itu pada kesempatan berbahagia ini kita akan membaca razaqna min at-thayyibat wa faddalnahum 'ala katsir. Mulia kah? Oke, muliakan. Karomna ini kurang tepat. Sebenarnya mulia ini Allah memberikan kualitas personal yang baik. Karena mulia tapi suami yang setia, rizkun karim, bukan rezeki yang mulia tapi rezeki yang memuaskan, yang mencukupi sekian kebutuhan dan seterusnya. Oke. Jadi taruhlah laqad karramna, sungguh Allah telah muliakan. Taruhlah ini maknanya, salah satu maknanya, atau sungguh Allah telah memberikan kualitas personal yang baik sehingga manusia ini memiliki sebutan yang baik. Bani Adam
Ini berarti manusia secara universal, tanpa membedakan agama, suku, ras, etnik atau asal usul dan seterusnya. Tapi kalau insan, manusia dengan dua kecenderungan, atau juga makna manusia secara umum keseluruhan, tapi dengan dua kecenderungan negatif dan positif. Manusia dengan dua uns ya. Nah, misalnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Jadi kalau insan dengan dua kecenderungan, basar manusia sebagai makhluk biologis, kemudian nas umat manusia secara universal sama dengan Bani Adam ya. Tapi ada satu lagi sebutan manusia untuk menandakan bahwa ia makhluk yang Allah muliakan, yakni Bani Adam. Dia sebut bapaknya. Adam ini dari kata adimul ard, permukaan tanah, permukaan bumi. Berarti kemuliaan manusia kalau dia di permukaan bumi. Kalau dia berbuat kebajikan di permukaan tanah. Kalau ada virtue, kata Socrates maupun Aristoteles ya. Kalau ada virtue yang diperbuatnya di permukaan tanah, kebajikan. Nah, jadi redaksi yang dipilih kan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad karramna bani Adam. Anak-anak permukaan tanah. Memang Adam yang dimaksud bapak kita alaihissalam. Tapi Adam terambil dari kata adimul ard, maknanya permukaan tanah. Ini di sini penting digarisbawahi seperti kita kemukakan di buku Filsafat Timur. Jadi manusia ini tidak punya tanah. Kita ini tidak punya tanah, tidak memiliki tanah. Justru kitalah yang dimiliki oleh tanah. Kita bahagian dari tanah. Kalau kita mati, tanah meminta kita pulang dan memeluk erat di pekuburan, di pemakamannya. Lantas yang kita punya apa? Ya sedikit, 1-2 kebaikan yang kita perbuat di permukaan tanah. Nah, dengan pandangan bahwa kita ini milik tanah atau kita bagian dari tanah, maka kita tidak eksploitatif, merusak tanah, merusak lingkungan. Tapi dengan mengatakan saya punya tanah, buktinya apa? Ini surat saya, SHM, ya sertifikat hak milik. Maka saya eksploitasi, saya rusak tanah itu semau-mau saya untuk kepentingan saya dan seterusnya. Nah, itu dia. Jadi dengan berpikir bahwa saya ini bahagian dari tanah, ini mental health ya, kesehatan mental. Kata Jürgen Habermas, saya pernah ikuti kuliahnya 2005 waktu itu. Kata Habermas, dengan berpikir saya bahagian dari tanah, maka saya memiliki kecerdasan humanis. Tapi dengan berpikir bahwa tanah itu milik saya, sehingga saya mengeksploitasinya, ini namanya kecerdasan teknokratis. Kecerdasan tukang. Teknokratis itu kecerdasan tukang. Pokoknya ini saya selesaikan kerja, dampaknya untuk lingkungan apa, tidak ada urusan dengan saya. Ini saya terima tendernya, saya kerjakan sebaik-baiknya, saya dapat keuntungan, selesai itu. Pokoknya saya bangun mall di desa saya ini, di kabupaten saya ini, dan tidak ada urusan yang menjadi maksiat atau apa dan lain-lain. Nah, itu bukan kecerdasan manusiawi, bukan kecerdasan humanis ya, kecerdasan teknokratis. Oke. Ya ini kalau tidak selesai pembahasannya kita bahas 3 kali, 4 kali tidak apa-apa. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan Allah kasih potensi untuk dia kelola, dia kendalikan. Allah permudah transportasinya fil barri wal bahri. Bar ini maknanya jembar, luas. Maka kebaikan, kata bir itu juga seakar kata. Bar ya, luas. Kemudian bir kebaikan, itu luas juga. Maka khairul bariyah, birrul walidain. Memperluas kemurahan atau kebaikan kita kepada orang tua. Nah itu dia. Itu kemudian kemuliaan kita juga selain pada aspek genealog, kemuliaan kita satu Bani Adam, berarti kemuliaan kita pada aspek genealogis. 2, kemudian hamalna fil barri wal bahri, kemudian pada aspek antropologis. Pada aspek kemanusiaan saja kita mulia. Kemanusiaan, teknologi, kemudian pangan, kedaulatan pangan, di laut, maritim dan seterusnya ya. Allah permudah akses perjalanan transportasi di darat dan di laut. Orang bertanya, kenapa di udara tidak disebut? Betul kah? Mungkin bertanya itu loh ya. Di zamannya adakah orang terbang itu? Di zaman Quran turun ini ada. Nah, oleh karena itu nanti disinggung di agak ke belakang sedikit ya. Maka kemajuan peradaban itu kata Samuel P. Huntington di buku Clash of Civilization tahun 1994, dia katakan bahwa negara-negara, kawasan, teritori yang punya pelabuhan itu berpotensi untuk maju.
Kalau punya pelabuhan pasti maju. Bayangkan Indonesia ini tidak ada Selat Malaka. Indonesia tidak ada Tanjung Perak, Tanjung Priok, apa di Semarang Tanjung Mas, tidak ada pelabuhan di ujung Pandang misalnya. Maka tidak maju kita. Tidak ada barang-barang dagangan dari luar, tidak ada akulturasi budaya, ya kan? Itu kata Samuel B. Huntington itu di think tank-nya Gedung Putih ya, White House di Pentagon ya di Amerika sana. Oke. Kemudian warazaqnahum minat thayyibat. Pada aspek rezeki kita setelah antropologi ya, perjalanan teknologi, Allah juga memuliakan kita thayyibat. Gizi kita, asupan gizi kita ini sungguh Allah muliakan. Makanya yang kita makan bukan hanya baik ya, halalan ya, bukan hanya halal tapi yang thayyib ya. Nah, maka di sini karomna pada aspek genealogi kita sudah mulia, keturunan orang mulia, leluhur kita adalah nabi, para nabi, bahkan Nabi Adam itu sendiri, hamalan fil barri wal bahri, kemudian transportasi, antropologi, kebudayaan, semua yang ada pada kita ini mulia, Allah muliakan. Allah berikan predikat yang elegan. Kemudian razaqnahum minat thayyibat, Allah kasih rezeki yang baik-baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Faddalnahum ala katsirin. Di sini apa maknanya? Kasih kelebihan ya atas banyak makhluk. Oke. Allah kasih kelebihan ya. Ada pandangan bahwa manusia katanya makhluk terbaik. Menurut Anda setuju ya? Manusia makhluk terbaik. Manusia makhluk terhebat, betul? Ya, Anda lebih hebat dari malaikat Jibril menurut Anda. Anda lebih hebat dari Aras itu. Nah, ini pandangan yang keliru. Ini pandangan yang terlalu antroposentris, yang mempertuhankan diri manusia sendiri. Tidak benar. Bahwa Nabi Muhammad, nah ini kan berarti tidak semua manusia. Nabi Muhammad adalah makhluk Allah terbaik. Nah, itu betul itu. Tapi kalau manusia adalah makhluk Allah terbaik, tidak semua manusia Nabi Muhammad, ya kan? Nah, di sini khalaqna katsirin, memang lebih mulia dari kebanyakan. Kita ambil contoh begini, malaikat Allah memberikan potensi akal dan Allah memberi potensi akal, tapi Allah tidak memberi potensi nafsu padanya. Kemudian setan yang hanya nafsu saja, akal tidak ada. Binatang ya. Dan kita punya dua-duanya. Maka kalau kita mampu kendalikannya, kita menjadi lebih baik dari para malaikat. Sebagaimana Nabi Adam disujudi malaikat. Tapi tidak semua malaikat loh ya. Kemudian sehebat apapun ya, sehebat apapun itu. Nah, akan tetapi kalau kita tidak mengendalikannya, mengelola potensi yang baik tadi itu, dan hanya memperturutkan potensi yang jahat, maka oh ya, ulaika hum kal an'am bal hum adol. Seperti binatang, bahkan adol, dijual, ya adol kan dijual kan. Lebih buruk lagi dari binatang. Oke, baik. Sudah keren lah itu ya. Ya manat uglana imam udah. Oh, nanti dipanggil imam-imamnya semua. Sudah kita geser cepat. Oke. Langsung kita geser ke 76. Nah, ini kayak hubungan dengan mental health ini. Wa in kadu la yastafizunaka minal ardi liyukhrijuka minha wa idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila sunnata man qad arsalna qablak min rusulina. Oke. La yastafizunaka, dan sungguh mereka hampir membuatmu gelisah. Oke. Istifzaz ini berbuat sesuatu, teror, boleh kita katakan teror, yang membuat kebanyakan orang lepas kendali dan marah. Itu istifzaz itu ya. Tapi bagi para nabi tidak. Seandainya ketemu ya di surat Isra 76 itu, wa in kadu, dan hampir-hampir saja mereka la yastafizunaka, sungguh mereka terus-menerus menteror Nabi, menyakiti di periode Mekah ini, dan hampir-hampir saja Nabi hilang kesabaran. Kalau orang di sekelilingnya sudah hilang kesabaran itu. Jadi istifzaz adalah cywar kalau perang itu. Kemudian propaganda, disinformasi berita, kemudian post-truth. Post-truth ini bukan pasca kebenaran, tapi keburukan, kesalahan yang diulang-ulang sehingga nampak sebagai kebenaran. Ya, black campaign. Kalau negatif campaign itu memang ada, tapi black campaign tidak ada. Jadi black campaign ini foto A dengan B diedit lalu disebarkan untuk menjatuhkannya, reputasinya menjelang pemilu lah, misalnya pilkades, misalnya pilret, pemilihan RT ya kan. Nah,
Tapi kalau negatif campaign memang ada. Dia pernah makan atau ngopi ya kan. Dia pernah pacaran, bercinta, berpelukan dengan kambing, bermesraan dia. Kemudian kenapa Hasbi ya? Sembari merokok pula, lalu disebarkan foto lama itu untuk menjatuhkan reputasinya di hadapan para kambing tentu saja. Oke. Nah itu negatif campaign. Kalau black campaign dia tidak ada peristiwanya, tapi dia ada-adakan. Dan ini ada bandarnya ya. Dan saya kenal dengan banyak orang dengan itu. Jadi kalau Anda misalnya, oh tolong saya buatkan berita yang baik tentang saya. Ada jasa yang untuk melakukan itu ada. Di Indonesia apa sih yang enggak ya kan? Tuhan saja diajak kampanye kok, diajak pilpres apa. Biasa di Indonesia. Oke. Kalau memang itu terjadi, seandainya loh ya, dan sampai Nabi hijrah itu gara-gara diusir oleh penduduk Mekah, maka nasibnya Mekah akan begini. Idzal la yalbasuna khilafaka illa qalila. Mereka pasti hancur tidak lama lagi. Dan itu sunnataman qad arsalna qablaka min rusulina. Itu sunnahnya para nabi. Kalau sudah diusir, nabi itu selesai nanti bangsa yang akan ditimpa azab itu. Nah, itu dia. Nah, ini sama dengan begini. Kalau sudah memuncak kemarahan masyarakat, misalnya demo ke gedung apa kan, waktu itu ke Istana Negara, gedung DPR MPR 97, maka jatuhlah Soeharto. Nah itu dia. Jadi layastafizuna, istifzaz, teror, propaganda, disinformasi berita. Nah maka salah satu nanti di Quran itu banyak ya, banyak sekali istilahnya. Hanya kita tidak mungkin sebutkan satu persatu ini untuk hari ini ya. Di Quran itu saya temukan ada huzn, la takhaf la tahzan ya, gham, kemudian ham. Istilah untuk itu banyak sekali. Nah salah satunya ini istifzaz, layastafizuna, salah satunya istifzaz. Nah kita nanti akan di kesempatan yang akan datang, kalau masih membahas tema ini kita akan oke. Nah itu dia. Jadi manusia ini kan mulia, tapi kenapa saling diperbudak satu sama lain? Ketika Sayyidina Umar Khalifah radhiyallahu an dan gubernurnya adalah gubernur Mesir adalah sejak pengetahuan kalian tentang sejarah buruk ya, adalah Amr bin As. Jadi ada anak orang rakyat jelata, ya kalau sekarang balap liar lah ya, balap motor lah di stadion sini, Kanjuruhan ini. Anaknya gubernur ini kalah, anak orang kampung ini yang menang. Lalu dipukuli si anak orang kampung ini, anak rakyat jelata ini. Lalu mengadu bapaknya ke Khalifah ya, ke Madinah. Pak Presiden, ini anak saya dianiaya begini karena dia mengalahkan anak gubernur dalam lomba balap liar katanya, balap motor lah itu. Ya kalau dulu berkuda, pacuan kuda. Siapa tahu di peradaban sebelumnya ada pacuan jerapah, ya kan? Nah, pacuan kelinci. Rohim pacuan kuda tahu Him? Balap kuda kan? Siapa tahu ada balap kelinci sebelumnya kan? Nah itu dia. Kemudian kan apa, kalau unta kan menyimpan air di punuknya ya, macam galon itu kan, jadi sampai galonnya habis lah itu, dan galonnya diisi kopi. Sebelah kanan kan ada sedotannya, kayak balap apa MotoGP kan ada sedotannya kan. Nah sebelah kiri tembakau, kalau siapa Hasbi. Nah itu dia, namanya saja sudah Hasbi, cukup bagiku tembakau. Dan ribhi ya, ribhi namanya. Ribhi, keuntunganku adalah tembakau. Nah itu dia. Walhasil di seluruh dirinya itu tembakau semua. Oke. Sudah mulia. Kemudian kata Sayyidina Umar, sejak kapan kau memperbudak anak orang lain padahal Allah menciptakannya dalam keadaan merdeka? Oke, itu dia. Baik, sekarang kita geser supaya dapat poinnya ya, dan langsung ke solusi-solusinya biar cepat. Ini kita ke surat A'raf ayat 201. Oke, kita mulai dari 199. Bismillahirrahmanirrahim. Hudil afwa wa'mur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Nah, ini kan cerita sebelumnya kan, Allah pelindung saya, berhala-berhala yang dipertuhankan oleh mereka itu jangankan menolong umatnya, hambanya, menolong dirinya sendiri saja tidak bisa. Anfusahum yansurun ya kan. La yastati'una nasrakum wala anfusahum yansurun. Kemudian apabila kamu menyeru kepada berhala-berhala untuk memberi petunjuk, mereka tidak akan mampu mendengar. Kenapa? Mereka nolong dirinya sendiri saja tidak bisa, ya kan? Apalagi mengijabah doa-doamu. Nah, baik. Jadi 199 sampai ke bawah sampai 202 ini apa ya?
mabadi, prinsip-prinsip dasar dalam mental health. Jadi mabadi fi sihhatin nafas, boleh kita kasih judul itu. Prinsip-prinsip dasar dalam kesehatan mental. Mabadi fi sihhatin nafas. Nah, biar ke Arab-Araban lah. Masa orang Arab tok yang bisa ngomong Arab, ya kan? Kita pun bisa. Buktinya apa? Jamaah haji Indonesia ketika lampu mati tidak pernah belajar bahasa Arab, tapi petugas hotel itu di maktab langsung paham. Diseret tangannya, bawa ke saklar langsung innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu pencet-pencet 2 kali atau 3 kali. Oh iya, nah itu dia. Oke, setelah cerita berhala-berhala, kemudian diintimidasi atau teror dan seterusnya tadi itu, bagaimana? Bagaimana? Jangan ada paksaan dalam agama. Bagaimana itu? La ikraha fiddin. Jangan ada teror. Jangan ada paksaan, intimidasi terhadap agama. Atau teror, intimidasi mengatasnamakan agama demi tujuan-tujuan elektoral 2024. Nah, itu dia. Jangan ada teror, paksaan, propaganda, disinformasi berita demi 2024. Nah, oke, Indonesia ini negara paling hebat loh ya. Nggak ada pemimpin yang lebih enak hidupnya selain pemimpin Indonesia. Rakyatnya mandiri, tahan banting, pekerja keras. Seandainya sekolah nggak bikin pondok, Indonesia sudah punya pondok. NU punya, Muhammadiyah punya sekolah, ya kan? Kita juga punya rumah sakit, punya sekolah, perguruan tinggi. Tidak menunggu negara berbuat baik. Negara sibuk dengan kota, mempercantik kota, pemilu apa. Kita membangun desa. Nggak ada pemimpin yang lebih enak selain pemimpin Indonesia, ya kan? Itu kurang syukurnya mereka itu. Rakyat rela puasa demi pemimpinnya, lebaran tiap hari. Nah, sudah saatnya para pemimpin puasa agar rakyat lebaran. Nah, itu sebagaimana diceritakan dalam Filsafat untuk Pemalas. Sebentar lagi terbit. Jangan lupa beli, baca enggak penting, beli pokoknya. Nah, itu dia. Kenapa? Karena minat beli harus tinggi, minat baca rendah enggak apa-apa. Masa dua-duanya rendah, ya kan? Minat beli rendah, minat baca rendah. Mending minat beli yang tinggi. Minimal kalau sudah beli bisa dijadikan hadiah kah untuk calon mertua dan seterusnya. Oke. Khudhil afwa wa'mur bil 'urf wa'arid 'anil jahilin. Ini terapi mental ini. Ini patologi untuk orang yang punya penyakit jiwa. Orang yang punya split personality, kekacauan personal, kekacauan kepribadian. Split tahu ya? Koral depan itu, koral itu namanya batu split. Batu yang sudah dipecah-pecah. Him. Split tahu him? Split itu yang diminum segar di tenggorokan dulu, him, ya him. Wah, ya gitu, itu split personality. Kekacauan kepribadian. Orang dengan kekacauan mental, dengan kesehatan mental yang buruk, gampang marah, sedikit-sedikit marah. Marah kok cuma sedikit, ya kan? Sebentar tersinggung ya. Baru orang lihat kesandung dia marah, padahal dia kesandung kakinya sendiri. Nah, itu dia. Jadi baru orang lihat langsung dimarahi oleh dia kan. Kalau ada tetangga beli kulkas, dia kedinginan. Tetangganya beli kulkas, dia kedinginan. Tetangga beli mobil baru, dia kemerungsung. Dia gelisah. Nah, itu dia. Ya kadang saya keluar bahasa aslinya ya. Jadi memang sulit, bahasa Indonesia terbatas. Nah, oke, sorry. Dia gelisah dan seterusnya. Lalu anaknya diutus, telik sandi, diutus ya, cepat kamu cari tahu itu motor pinjem, motor kredit atau cash katanya itu. Saya mau cash juga urusan orang kan, ngapain kita repot dengan dia kan. Nah, itu orang yang jiwanya tidak. Nah, ini menarik kalau ngaji hikam ya, kita tidak bisa membangun rumah di tanah yang guncang. Kita tidak bisa punya mental health kalau hati kita goyang terus, goncang terus. Nah, sehubungan dengan guncangan-guncangan ini saya pernah dapat undangan pernikahan Ustaz Hasani ya. Dan di antara tanda-tanda gitu kan ya. Dan di antara Ar-Rum 21 biasanya. Dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah dari diciptakannya pasangan dari dunia, kemudian mawaddatan warahmah gitu itu loh. Tapi dia salah kutip ayat. Bawahnya Az-Zalzalah ayat 1. Az-Zalzalah ini kan idza zulzilatil ardu zilzalaha. Saya karena filsuf saya tidak langsung salahkan orang. Karena saya punya kesehatan mental yang baik ya kan jadi. Oh, berarti ini ayat ini tentang gempa. Nah, ya kan? Jadi gempa yang disebabkan di gunung namanya gempa tektonik. Kalau lempeng yang ada di laut namanya gempa vulkanik. Kalau gempa sebagian organ tubuh saja namanya gempa organik. Itu gempanya pengantin baru. Nah,
Ishak nggak paham, paham Ishak? SMA nggak lulus, SMP lulus kan ya? Jangan bilang lulus sampean persamaan sekolahnya. Sekolah persamaan ngaku lulus kan? Nah itu dia. Oke, anggap saja lulus Ishak. Oke, khudil afwa di sini maknanya 199 adalah, jadi ini adalah mabadi fi sihhatil mabadi'an atau fi sihhatin nafas, prinsip-prinsip dasar dalam kesehatan mental. Jadilah pemaaf. Aduh, kok begini terjemahannya ya? Ma'mur bil urf. Oke. Ya sudah, enggak apa-apa. Khudil afwa, ambillah yang paling ringan dan meringankan. Menurut Anda marah itu berat atau enggak? Temperamen, emosi, banting-banting kepala orang itu kan berat. Ya kan? Kemudian menghisap tembakau itu kan berat bagi sementara orang, ya kan? Kalau enggak ada ya kerah bajunya saja dihisap ya, disesep ya, dihisap. Nah, itu dia. Oke. Marah, temperamen, emosi, mengerahkan massa, kemudian menjelek-jelekkan pemimpin, kemudian mengadu domba orang lain padahal bukan domba, itu berat. Maka ambil yang ringan saja. Nah, hudil afwa juga maknanya begini. Berbuat baik kepada orang yang baik. Misalnya, ringan enggak? Ringan ya? Berbuat baik kepada yang tidak kita kenal, ringan enggak? Mungkin agak berat. Tapi teorinya bisa kita balik ini kan. Oke, berbuat baik kepada orang baik. Bisa? Bisa, ini wajar, ini standar ini kan. Oke, berbuat baik kepada orang yang tidak kita kenal. Kepada binatang, tumbuhan, ya kan. Kemudian misalnya saya beli tanah ini di sini 20 hektar hanya untuk supaya reptil nggak punah. Nah, misalnya reptil dipelihara di situ lah. Nah, itu. Oke. Nah, sekarang berbuat baik, memaafkan, memuliakan, menghormati orang yang senantiasa salah kepadanya, tapi senantiasa dia berbuat baik kepadanya. Ringan enggak menurut Anda ini? Berat atau ringan? Jawab. Berat ya? Tapi sebenarnya jiwa kita ringan melakukan itu. Yang berat melakukannya gengsi kita. Saya ulangi. Itu jiwa kita ringan. Allah desain ringan. Memaafkan. Orang adakah yang mau tukaran orang ini? Ada? Nggak ada. Mau damai kita sebenarnya. Jiwa kita didesain itu sebenarnya. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Jiwa kita sudah didesain ya untuk memberi maaf, menolong, tidak tukaran, tidak berantem, cooling down. Kalau kita marah ya duduk, kalau masih marah lagi berwudu, kalau masih marah lagi pergi dari sana, dan seterusnya. Jadi khudil afwa, ambillah yang paling ringan dan meringankanmu. Nah, ada juga tafsirnya begini, ambillah yang kelak meringankan timbangan amal burukmu di akhirat. Tapi terlalu jauh makna itu ya. Tapi ada mufassir yang menerjemahkan seperti itu. Ambillah yang paling ringan, maknanya yang meringankan kesalahan-kesalahanmu di akhirat nanti. Berarti di mizan itu. Nah, itu dia. Wa'mur bil urf. Oke, setelah itu ya pakai tradisi dong. Dengan sesuatu yang dikenal. Urf ini juga maknanya budaya. Kenapa? Karena budaya sudah dikenal. Dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Betul gitu terjemahannya kah? Jangan pedulikan orang-orang bodoh. Nah, ini terjemahan ini terbatas. Saya tidak sebut salah ya. Wa'rid anil jahilin. A'rid akan berpaling kan? Wa'rid, dan berpalinglah dari orang-orang bodoh. Jangan pedulikan. Orang bodoh sebaiknya kita ajari atau kita didik mereka atau kita abaikan saja. Nah, jadi terjemahan bodoh ini kurang tepat. Jadi di sini terjemahan bodoh adalah orang yang tidak mau mendayagunakan intelektualitasnya. Kenapa? Ini Ibnu Khaldun juga mengkritik pandangan mereka yang ini kan sebenarnya ada pandangan berapa orang ya. Jadi kata Ibnu Khaldun itu begini, al-insan jahilun bizatihi alimun bikasabi. Manusia itu bodoh karena memang secara lahir itu secara zatnya bodoh ya, tapi menjadi pintar karena usahanya. Alimun bikasabi. Tapi Abdurrahman Ibnu Khaldun wafat 808. Oke. Wa'rid anil jahilin maknanya bukan jangan pedulikan orang bodoh. Orang bodoh harus dididik. Orang buta harus diarahkan supaya dia selamat. Orang lapar harus kita kasih makan dan seterusnya. Orang yang miskin atau yang bodoh, orang yang tidak berpengetahuan harus kita arahkan, kita edukasi, kita didik, advokasi dia supaya pandai terpelajar. Tapi yang dimaksud jahilin di sini bukan itu.
adalah orang yang tidak mau mendayagunakan potensinya untuk dia pinter. Jadi bodoh yang dimaksud adalah orang yang al-qana'atu bil jahl. Jadi kata Sayyidina Ali di Nasaihul Ibad ya, ada di bab yang khumasi, bab 55 itu ada, laula hamsu khisalin lasornas kulluhum jahilun. Kalau bukan karena 5 hal, orang ini lasornas kulluhum alimun. Orang ini pintar semua, selamat semua katanya. Nomor 1 al-qana'atu bil jahl. Nah, ini yang dimaksud jahilin adalah al-qana'atu bil jahl. Dia bangga dengan kebodohan. Dia mempropagandakan, mempromosikan, mengkampanyekan kebodohan. Jadi jahil yang dimaksud adalah tadi kan insan dua potensi. Dia tidak mau mendayagunakan potensi baiknya, potensi jahatnya saya yang dipakai. Itu dia. Imma yanzaghannaka minasyaiton nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alim. 200. Jika setan datang menggodamu. Yanzaghonna, nazgun itu bukan menggoda. Oke, taruhlah menggoda ya. Jadi nazgun ini melambai-lambai dari kejauhan. Jadi melambai-lambai dari kejauhan. Oke lah, boleh disebut menggoda ya. Tapi dia mengganggu dari kejauhan. Nabi Muhammad bisa digoda setan kah? Nggak mungkin, dari dekat ini. Ini dari jauh ini. Yanzaghannaka minasyaiton, sebagian nazgun fasta'iz billah innahu sami'un alim. Jadi begini, kalau setan ini mengganggumu dari jauh saja. Jadi misalnya tiba-tiba ada WA ya kan. Jadi ada WA dari siapalah misalnya. Bang, cintai aku karena Allah bang misalnya. Nah, bagaimana yang ada hadis yang populer itu, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan yang dirindukan surga kelak, mendapat naungan di akhirat di mahsyar pada hari di mana tidak ada naungan perlindungan kecuali dari Allah itu sendiri. Nomor 1 imamun adil, pemimpin yang adil ya, kemudian terus nanti ada yang kedua syab nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang sibuk beribadah kepada Allah. Kok ada yang amin kalian ya? Kemudian rojulani, 2 orang yang saling mencintai, bertemu dan berpisah karena Allah. Nah, itu kalian banget itu. Itu ma'ruf dengan rohim ya kan. Nah, jadi rohim ya, tangan mereka dengan siapa? Dengan ma'ruf begini. Aku mencintaimu karena Allah. Nah, begitu kan ya. Lalu dia berpelukan dan seterusnya ya. Tidur dia, bangun tidur atau enggak gosok gigi dia 3 minggu ya kan. Lalu bisik-bisik di telinga rohim kan, aku mencintaimu kan. Pingsan rohim di situ. Nah, kemudian ada nanti terakhir golongan yang dirindukan surga, mendapat naungan itu begini. Rojulun, ada seseorang, enggak harus laki-laki ini. Ya bolehlah laki-laki ya. Ya pokoknya seorang saja. Kadang rojul maknanya tidak harus laki-laki, tapi dia yang punya jiwa kepemimpinan atau rojuliah ya. Tapi di sini yang dimaksud adalah lelaki atau pemuda, santri luhurian. Oke. Peserta pengajian NU online inilah ini pokoknya. Rojulun ja'athu imra'atun. Yang ada lelaki yang didatangi perempuan dan si perempuan ini zata mansibin wa jamalin, punya reputasi, popularitas, terkenal, anaknya orang hebat. Cantik pula. Dan bukan silikon, bukan plastik dia. Memang asli. Kalau silikon kan palsu kan ya. Jadi ada di Israel, ada perempuan operasi payudara, tambah silikon ya. Jadi mohon maaf, payudaranya bukan sebesar apa pepaya, enggak. Dia sebesar helm. Gede banget ya kan. Jadi macam apa, betul itu. Dan dipatok ularnya mati. Karena silikon semua isinya itu. Nah sekarang kan banyak generasi pemuja plastik dan silikon ya kan. Tahu silikon ya? Ya sudah, nggak tahu, nggak apa-apa. Nanti browsing nanti ya. HP-nya smartphone, orangnya enggak. Nah itu dia. Zata mansibin, ada laki-laki yang didatangi perempuan zata mansibin wa jamalin, punya kedudukan, reputasi, popularitas dan cantik pula ya. Kemudian digoda oleh dia, lalu si lelaki bilang begini, menjawab, inni akhafullah rabbana, saya takut ke Allah. Nah itu dia. Jadi kalau Anda didatangi perempuan, ya kan, digoda, katakan inni akhafullah. Nah itu dia. Macam anak kecil itu loh ya. Jadi anak kecil, anak TPQ lah ya, baru 5 tahun atau 4 tahun atau 5 tahun. Dia baru pulang dari ngaji dari musola itu jam 7 jam 8 lah ya. Dia enggak punya, baru diajarin doa sebelum makan. Dia enggak tahu doa yang lain. Ada genderuwo, ya kan.
Karena takut dia langsung baca doa. Wah, bingung doa apa kan? Dibacalah doa sebelum makan. Rabbana zalamna anfusana, itu begitu ya. Nah, pokoknya itulah ya. Nah, itu doa sebelum makan apa? Rabbana atina fid dunya hasanah. Atau kalau di hadis doanya adalah Rabbana hab lana min azwajina. Nah, betul ya doa sebelum makan sih. Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina. Apa ya? Enggak ada yang tahu doa sebelum makan. Ishak, apa Ishak? Doa sebelum makan itu dua. Kalau di hadis itu ada alhamdulillahilladzi at'amana wa razaqana min ghairi haulin minna wala quwwah, ada begitu. Ada yang Allahumma barik lana. Nah, itu yang terkenal. Nah, si bayi tadi anak kecil membaca Allahumma barik lana. Lalu genderuwo pergi. Weh, baca doa sebelum makan. Saya mau dimakan ini kata anak. Dia pergi kan. Oke. Nah, diganggu oleh perempuan. Jahilin. Jadi nazgun diganggu dari jauh. Ini dia innalladzina taqau idza massahum ta'ifun minasyaiton tadzakkaru fa idzahum mubsirun. 201. Orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi pikiran jahat berbuat dosa ya dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah. Oke. Ta'if. Di sini diartikan apa? Bayang-bayangi ya. Tawaf tahu? Tawaf tahu ya. Jadi elang ini taif ini begini dari kata tawaf, dari kata yatuf, tawafa yatuf ya. Elang itu kalau mau menyambar mangsa dia berputar-putar dulu di atas. Itu tawaf dulu, baru disambar mangsa itu kan. Jadi menyambar rohim yang tergeletak ya berjemur di situ, elang berputar-putar langsung disambar itu kan. Ternyata rohim sedang makan ikan ya kan, ada ikannya di situ. Yang rohim, aduh dia pegang apa kan? Nah ternyata gigit semut, bukan elang tadi. Rohim sudah mikir yang aneh-aneh. Jadi Taif ini berputar-putar begitu, lalu menyambar ya. Jadi setan itu begitu, menunggu kita lengah. Tadzakkaru fa idzahum mubsiruna. Mereka menyebut nama Allah, segera ingat kepada Allah ya. Mereka melihat fa idzahum mubsirun. Nah, jadi personal healing selain ingat kepada Allah. Jadi kan setan itu Taif, seperti burung elang tadi, bertawaf dia di udara, siap-siap menyambar mangsa setan itu, seperti elang tadi itu. Tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Ingat kepada Allah cepat dan mencari atau mengevaluasi kesalahannya. Jadi ini personal healing ya. Ini personal healing tahu ya. Di sini kan banyak yang lewat sore-sore kan, healingan padi, healingan jagung, nah itu dia. Nah, personal healing. Dia cepat ingat ke Allah dan seperti kata Socrates, dia know yourself, kenali dirimu. Dia gnoti syaiton atau i'raf nafsaka. Dia belajar mengenali dirinya. Di ayat yang lain wa fi anfusikum afala tubsirun. Karena setan tadi seperti Taifun ya. Seperti elang berputar-putar, siap menyambar, nunggu kita lengah itu. Oke lah kita tersambar, katakanlah menjadi korbannya, maka tazakkaru fa idzahum mubsirun. Berzikir, dampak dari berzikir ingat Allah itu pada saat yang sama kita mengevaluasi kesalahan-kesalahan kita, mubsirun. Nah, itu dia. Ya, penyebab saya stres ini apa sih? Nah, kalau di filsafat timur, ajar Buddhisme juga, di filsafat klasik Yunani itu dikatakan bahwa ya awal penderitaan itu gara-gara keinginan. Semakin banyak keinginan kita, semakin banyak kita menderita. Maka obatnya bagaimana? Nggak usah ke dokter, nggak usah ke rumah sakit, kurangi saja keinginanmu. Ingin terkenal hanya dengan tidur tok, misalnya ingin pinter hanya dengan tidur tok. Nah, itu kan banyak, lalu stres dia. Lalu dia menjadi penghayal akut ya kan. Kemudian dan banyak lah ya orang-orang yang begitu itu banyak sekali itu. Nah, kelak dia mengambil jalan pintas. Oke, jadi itu dia. Kalau untuk Nabi baru yanzaghannaka, diganggu dari jauh saja sudah fasta'in billah. Tapi kita orang-orang yang bertakwa, nggak ada yang amin ya. Setan itu mengincar dari ketinggian seperti elang yang siap menyambar mangsa. Segera kita mengingat Tuhan dan mubsirun dan mengevaluasi diri kita sendiri. Faidum yamudunahu minal ghaiz tsumma la yuqsirun di ayat 202 itu, dan teman-teman mereka ya orang fasik, penyebar propaganda negatif, netizen yang jahat, kemudian pola bertetangga berteman yang kurang baik dan seterusnya,
disinformasi, berita, post-truth dan seterusnya tadi itu membantu setan-setan dalam menyesatkan mereka dan tidak intinya. Nah, di sini sudah jelas setan yang dimaksud bukan kata kerja, bukan kata benda, tapi kata sifat, watak, karakteristik. Nah, ini dia. Nah, nanti kalau dibacakan Quran lastamilahu an situl alam. Oke. Baik, mari kita ini saling bantu-membantu ya, setan dan fasik. Oke, jadi begini. Coba kita bikin narasinya sekarang. Nah, manusia tadi di awal narasinya bagaimana? Fi ahsani taqwim. Kemudian laqad karramna bani Adam. Diciptakan dalam bentuk fisik yang baik, fisiologi yang baik, fisik yang baik. Jangan katakan ada orang cacat loh ya. Allah ini maha sempurna, betul ya? Maka seluruh ciptaannya sempurna. Malaikat Jibril sempurna sebagai malaikat. Kemudian setan sempurna sebagai pengganggu, penggoda. Kemudian perempuan dengan bentuk seperti itu sempurna. Ya kan? Jadi perempuan bentuknya seperti itu paling sempurna. Kumis ya kan? Karena kumis di sini, ya kan? Misalnya. Ngelus-ngelusnya kan kumisnya di punggung. Apa enggak repot ngelus-ngelus gini kan? Kan repot itu. Kemudian mulut misalnya di punggung. Kan repot rokokannya itu kan gitu. Nah, ini kita sudah fi ahsan ditakwim. Demikian pula perempuan. Ya, bentuknya seperti itu. Maaf ya, payudaranya. Ya, payudaranya di jidatnya kan aneh itu kan, atau di sini. Nah, itu dia. Kemudian Allah sudah muliakan karomna bani Adama wa hamalnahum fil barri wal bahri. Gennya mulia, luhur, memiliki pekerti luhur, gen yang baik. Kemudian laqad karomna bani wa hamalnahum fil barri wal bahri. Hamalna. Transportasinya, antropologinya baik, kebudayaannya baik, teknologinya semuanya, rizkinya, asupan gizinya juga baik. Ada yang makan koral kah? Ada yang makan belatung, ini kan tidak. Misalnya, ya mungkin ada ya beberapa. Kemudian Allah kasih kelebihan satu sama lain yang tidak dimiliki bangsa lain, kemuliaan dan seterusnya. Nah, akan tetapi kelak dalam perjalanannya, ya kan? Jadi jiwa ini bebas, jiwa ini murni suci. Dia begitu dimasukkan ke dalam tubuh, organisasi bernama tubuh, terpenjara dia, tersiksa dia. Makanya ruh ini seringkali terpenjara. Yang kalau dicabut nyawanya kan banyak tidak mau kan, ronta-ronta dan seterusnya. Kenapa? Dia maunya menjadi pribadi yang bebas. Dia maunya menjadi. Jadi ruh ini tidak mau kalau si fisik ini belum soleh, belum baik. Nah, itu dia. Nah, lantas mereka di mana tadi? Mengintimidasi, meneror dan seterusnya ya, karena ada hak-hak mereka yang saya kira ini baik kalau membaca bukunya Al-Farabi. Apa yang sudah diterjemahkan Ustaz Hasani, apa terjemahannya? Peradaban paripurna. Oke, itu satu. Terjemah dan anotasi dari buku Aro Ahlil Madinah ya, Al-Fadilah itu. Pandangan Al-Farabi tentang negara atau polis ya, negara kota yang utama. Nah, itu diulas dengan oleh Al-Farabi itu dengan mempertemukan dua figur, dua tokoh, yakni Platon dan Aristoteles ya. Oke. Kemudian terjadi perang, gagal perundingan, kemudian setiap pembawa ajaran baru, kesalehan atau penganjur kesalehan diintimidasi, dan seandainya itu betul terjadi Nabi hijrah gara-gara diusir, maka hancur Mekah itu waktu itu. Allah turunkan azab itu. Tapi Nabi menahan diri. Nah, ini dia. Jadi wa'arid anil jahilin, terjemahan bahasa Indonesia gampang. Apa sing waras ngalah. Nah, itu dia. Kira-kira begitulah itu, yang waras ngalah sajalah itu, jangan. Itu kira-kira terjemahannya seperti itu. Nah, oleh karena itu nanti dalam perjalanannya orang dengan kekacauan kepribadian, split personality, maka personal healingnya sebenarnya tubuh ini bisa memperbaiki dirinya sendiri. Caranya mengambil jarak. Jadi gini saja, fisik saja ya. Ini dulu jari saya, yang kiri saya lupa. Ini hampir terputus ya, kena pisau dulu ya. Karena belum belajar ilmu kekebalan. Nah, itu dia. Sekarang saya sudah tidak mempan dibacok itu. Serius, kalau tidak kena ya kan. Jadi aji lembu sekilan. Jadi kalau kurang sejengkal dibacok ya tetap tidak bisa. Oke, seandainya nih kegores pisau atau apa, tanpa diobati sembuh enggak?
tubuh ini bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ini baru fisik ya. Rohani kita bisa menyembuhkan dirinya sendiri. Ya, nggak usah diobatin ini, nggak usah obat merah kah, betadin, nggak usah balsem, misalnya. Apa obatnya misalnya? Kalau kalian kan rokok saja obat segala penyakit kan kalian. Nah, pokoknya nggak usah diobati, disiram, dibersihkan saja, biarin begitu, dia nanti nyambung sendiri. Jadi tubuh ini sudah didesain oleh Tuhan untuk personal healing. Kalau Anda sakit, rematik, encok itu apa? Jadi pokoknya encok lah itu dia, maka tidur saja nanti sembuh. Berjemur saja sembuh, ya kan? Nah, tapi manusia ini cengeng dalam perjalanan hidupnya. Jadi kalau pusing langsung misalnya, kopi 2 galon misalnya. Kemudian Bodrexin 1 strip misalnya, 12 tablet diminum sekaligus dan seterusnya. Jadi kan obat ini kan sehari diminum 3 kali, lazim begitu kan biasanya kan. Dia minum obat 30 biji sekaligus. Ini obat untuk 30 hari ke depan, Pak, biar tidak sakit-sakit lagi ya kan. Supaya tubuhnya mencerna sendiri. Dan obat oral hanya mempercepat saja, tubuh kita bisa, makanya obat dari dokter itu pasti ada CTM, ada obat tidurnya. Kata dokter begini, minum setelah makan ya. Setelah makan, dia minum obat yang ada CTM-nya, ngantuk dan tidur. Ketika tidur itu tubuh itu personal healing, menyembuhkan dirinya sendiri. Bukan gara-gara obat itu, bukan. Nah, ini beberapa kesalahan ya. Nah, istri saya dokter dan saya mempelajari buku-bukunya. Walhasil saya lebih dokter sebenarnya. Jadi jangan bilang-bilang ke dia loh ya nanti kita. Oke. Nah, ada pertanyaan nggak? Oke, kita teruskan sedikit. Nah, kemudian begini, lalu dalam perjalanannya tadi itu, nanti sebelum ada aqimis sholat liduluki syamsi, sebelum sholat apa dan lain-lain ya. Ternyata orang yang punya pijakan spiritual itu lebih cepat sembuh dari segala macam penyakit, terutama penyakit rohani. Jadi orang dengan kekacauan kepribadian, kalau dia punya pijakan agama, spiritualitas ya, jadi dia akan lebih cepat sembuh. Bahkan kalau gangguan eksternal, setan, ancaman dari tetangga yang netizen yang barbar dan seterusnya. Coba penyakit kita sakit gara-gara TikTok misalnya, berhenti saja mainan TikTok, itu sembuh itu. Ini pengobatan kuno ini oleh ulama dari Yunani namanya Gallienus atau Galen. Pengobatan ini disebut homeopati. Ini patologi kuno ini, patologi dari Mesir sebenarnya, dari Babilonia, tapi diadaptasi oleh Gallienus ya. Jadi ada seorang ulama, ada seorang alim namanya Gallienus, Galen ya. Georgias ya. Jadi kata Galen itu begini, mengobati penyakit dari sumber penyakitnya. Nanti dikembangkan oleh Ibnu Sina dengan sistem karantina ya. Jadi kalau ada COVID kemarin karantina, itu pandangan Ibnu Sina, Ar-Rois Ibnu Sina ya. Dulu kitabnya pernah kita kaji di sini ya, Mantik Masyriqin ya, logika orang-orang timur. Oke. Kalau sakit gigi, minum obat sakit gigi. Kalau sakit perut, jangan minum obat sakit mata. Itu mengobati penyakit dari sumber penyakitnya. Kalau Anda kecanduan TikTok, batasi, ambil jarak dengan TikTok, sembuh. Kalau sakit karena menderita karena banyak keinginan, ini penyakit sekarang, angka stres tertinggi sekarang bagi netizen di Indonesia ini 150 juta lebih ya pengguna internet. Dan angka stres tertinggi disebabkan oleh FOMO, fear of missing out. Takut ketinggalan hal baru, takut ketinggalan tren baru. Fear of missing out. Takut ketinggalan hal-hal baru. Nah, itu dia. Ini penyakit ini mungkin entah beberapa tahun yang lalu pernah kita kemukakan ya. Dan ini di HP kalian itu demikianlah algoritma bekerja. Algoritmanya HP itu bekerja. Jadi kalau Anda nonton misalnya Quran ya, tafsir kemudian akhlak, kemudian peradaban ya, kemudian akhlak, lalu Anda salah ketik non akhlak misalnya, lalu keluar di situ kan ya. Kemudian Sugiono ini apa ya, cobalah tambah kakeknya, kakek Sugiono, nanti Anda kecanduan itu dan akan disuguhi itu terus. Jadi seolah-olah algoritmanya Sugiono menganggap Anda cucu kesayangannya. Nah, ya kan disuguhi terus ya kan.
Wis nonton iki orang. Ya disuguhi terus kan ya. Nah, itu dia. Udah nonton ini belum katanya. Nah, fear of missing out. Nah, ini kan penyakit sekarang abad 21, betul ya? Ini penyakit abad 21. Terus Julianus Galen hidup abad ke-6 sebelum Masehi. Berarti penyakit 2700 tahun kemudian. Jadi penyakit ini obatnya sudah ada sejak 2700 tahun yang lalu. Bahkan sejak zaman Mesir kuno ini. Sejak 4000 tahun yang lalu sudah ada penyakit. Obat dari penyakit sekarang itu loh, penyakit internet zaman sekarang itu loh. Di zaman big data ini obatnya sudah ada sejak 4000 tahun yang lalu, meskipun diperkenalkan oleh Julianus abad ke-6 sebelum Masehi. Caranya homeopati, mengobati penyakit dari sumber penyakitnya. Keracunan TikTok, pisahkan dari TikTok. Selesai itu. Nggak usah psikolog aneh-aneh, nggak usah. Nah, makanya nanti penting saya kira membaca buku filsafat untuk pemalas. Nah, itu dia. Oh, membeli ya. Di mukadimahnya sudah saya panas-panasi itu. Boleh saja Anda tidak suka filsafat. Memang tidak semua orang punya selera yang baik. Nah, itu dia. Nah, suatu ketika saya cerita buku, lalu ada yang komen, alhamdulillah Kak sudah beli buku-buku beliau. Lalu kata salah seorang santri di sini, beli lagi Kak biar barokah. Nah, itu dia. Itu memang pedagang betul, itu kapitalis betul itu. Jadi fear of missing out dari 150 juta pengguna internet, 150 juta lebih ya. Kemudian 92 jutanya anak muda, 92 jutanya anak muda. Kemudian 45 jutanya itu usia sekolah, artinya SD, SMP, SMA. Dan dari angka 40 juta itu tidak satu pun kecuali terjangkit oleh fear of missing out, takut ketinggalan sesuatu. Jadi penyakit takut ketinggalan tren. Nah, ini dia. Makanya di sini kalau teman-teman yang mondok di sini jarang-jarang lihat HP ya kan, kecuali pas buka tafsir misalnya. Tafsir betul ya, bukan yang mbah tadi yang datang itu. Bukan itu. Bukan, memang tafsir betul. Nah, berarti sistem algoritma di mana? Di search engine itu apa namanya? ISO atau apa? Saya lupa lah ya. Search engine lah. Search engine optimization. Nah, itu dia. Ya, search engine optimization. Ada pencarian dengan sistem itulah ya. SEO ya, begitu ya. Search engine optimization. Dan Anda ya tanya saja nanti yang pernah ikut kuliah itu. Nah, jika demikian maka obatnya adalah selain homeopati adalah dia melihat ke dirinya sendiri. Nah, orang zaman sekarang kalau sudah punya followers misalnya 1000 misalnya followersnya, 1000 ya kan, itu pun robot semua misalnya, dia gampang tersinggung, terus sudah anti kritik dia. Kemudian dia sudah jadi selebgram, misalnya pengikutnya di Instagram 12 misalnya, dia gampang marah, gampang tersinggung. Nah, ini ada penyakit depresi nanti ini. Baik, saya kira demikian. Semoga semua dicahayai oleh Quran. Ada pertanyaan kah? Semoga semua dicahayai oleh Quran, bertambah kecintaan kita kepada Al-Quran. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya ada home apa semua kita akan ulas ya, kecuali kita lihat saja di angka. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma fiqlam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.